Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Pusri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, berita pertama dilansir dari radalampung.bacakoran.co dengan headline Geraha Mandala Alam masih terbengkalai. Dari Bandar Lampung melaporkan, Geraha Mandala Alam di Bandar Lampung milik terpidana kasus korupsi Agung Ilmu Mangkunegara yang sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terbengkalai. Semua fasilitas di dalamnya pun sudah tidak ada lagi. Belum lama ini, KPK sendiri telah meninjau gedung yang kabarnya akan dihibahkan ke Pemkot Bandar Lampung tersebut. Itu berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 6-P-Sus-TPK-2020-PN-TJK tanggal 2 Juli 2020. Hal tersebut pun diamini Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Bahkan, katanya, KPK dan BPAKD Bandar Lampung telah meninjau atau mengecek kondisi gedung bukti korupsi Agung Ilmu Mangkunegara yang juga ex-Bupati Lampung Utara tersebut. Ia sudah kemarin, katanya saat ditemui di Waihalim Rabu 17 Januari. Menurutnya, pada tinjauan tersebut, baik BPAKD maupun KPK melihat semua fasilitas gedung tersebut tidak ada lagi di dalamnya, seperti TV, AC, hingga fasilitas masjid sudah tidak ada lagi di lokasi. Ya, itu emang kita harus memperbaiki fasilitasnya, harus dibagusin dan memanfaatkan gedung itu untuk masyarakat. Itu semua sudah kita beresin, ujarnya. Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bandar Lampung, M. Nur Ramdan, menyebut kedatangan KPK beberapa waktu lalu untuk membahas persiapan hibah gedung Geraha Mandala Alam tersebut. Namun diperlukan proses administrasi, ujarnya. Menurutnya, proses itu sampai membutuhkan persetujuan Presiden, baru bisa diserahkan resmi ke Pemkot Bandar Lampung. Jadi untuk sementara lanjutnya KPK hanya menitipkan ke Pemkot. Dengan adanya penitipan ini, artinya pemerintah Kota Bandar Lampung akan menjaga kondisi Geraha Mandala Alam. Tetapi tidak lama lagi kemungkinan diserahkan, soalnya ini saja sudah ada pemberitahuan, katanya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari lampungNewspaper.disway.id dengan headline Pemkot Bandar Lampung beri potongan sewa 50% Geraha Mandala dan Gedung Herman HN. Dari Bandar Lampung melaporkan, pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan potongan 50% kepada masyarakat yang ingin menggelar resepsi di Gedung Geraha Mandala dan Gedung Herman HN. Demikian disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana Rabu 17 Januari 2024. Kita akan berikan potongan 50% bagi masyarakat yang ingin mengadakan acara di Gedung Geraha Mandala dan Gedung Herman HN, kata dia. Menurutnya, gedung hibah dari KPK tersebut tengah menyelesaikan berkas. Gedung Geraha Mandala merupakan aset ex-Bupati Lampung Utara terpidana kasus korupsi Agung Ilmu Mangkunegara. Saat ini, berkas hibah sedang diproses, nanti Kabak Umum akan mempercantik Geraha Mandala, kata Bunda Eva sapaan akrabnya. Orang nomor 1 di Kota Tapis Berseri ini menjelaskan, masyarakat Kota Bandar Lampung dipersilahkan untuk menggelar resepsi di gedung tersebut. Nanti akan diberikan potongan 50%. Biaya itu untuk pengelolaan gedung Geraha Mandala dan Gedung Herman HN sangat mewah untuk resepsi, pungkasnya. Baik pemirsa, masih dilansir dari lampungNewspaper.disway.id dengan headline buruknya jalan poros Palas luput dari perhatian. Dari Palas melaporkan, kondisi kerusakan jalan poros wilayah barat Kecamatan Palan kian memprihatinkan. Di tengah musim penghujan, jalan tersebut berubah bak kubangan. Yanto 45 tahun mengatakan, kondisi kerusakan jalan poros tersebut kian parah sejak musim hujan berlangsung. Hal membuat warga semakin mengeluh dengan kondisi jalan poros wilayah barat tersebut. Semakin menjadi keluhan warga, sebab kalau musim hujan begini kondisi hancur parah, genangan air di mana-mana seperti kubangan, kata Yanto kepada Radar Lamsel Selasa 16 Januari kemarin. Yanto menjelaskan, kondisi ini tentu saja menghambat mobilisasi warga, sebab ruas jalan tersebut menjadi poros utama yang menghubungkan 7 desa di wilayah barat Kecamatan Palas. Kita jadi susah kalau kondisi jalannya terus-terusan seperti ini, tanpa ada perbaikan dari pemerintah.
Ini jalan poros utama 7 desa sambungnya. Hal senada juga diutarakan oleh Suryana 47 tahun. Menurutnya kondisi jalan ini sudah dirasakan warga lebih dari 5 tahun lalu tanpa ada perbaikan signifikan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Perbaikan yang ada hanya sebatas penimbunan batu sabes untuk menutup lubang di badan jalan. Harapan kami, di tahun ini jalan poros wilayah barat ini menjadi perhatian utama. Ekonomi warga di 7 desa bisa terganggu kalau kondisi jalan rusak seperti ini. Apalagi saat musim panen, mobil itu takut kalau mau masuk wilayah barat ini, pungkasnya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari prabumulipos.bacakoran.co dengan headline Aduan 17 petugas damkar ke DPRD segera disampaikan ke Kemenpan RB. Dari Prabumuli melaporkan, sebanyak 17 petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumuli mengadukan nasib mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumuli. Mereka menghadap pimpinan DPRD dan menyampaikan keluhan terkait proses seleksi penerimaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja jabatan fungsional khusus pemadam kebakaran tahun 2023. Dalam pengaduan mereka, petugas damkar tersebut mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap hasil seleksi P3K. Meskipun mereka telah memenuhi persyaratan sesuai aturan dan meraih nilai yang tinggi, namun mereka tidak lulus seleksi. Bahkan, mereka mencatat bahwa beberapa yang dinyatakan lulus memiliki nilai di bawah petugas damkar dan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 648 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Berdasarkan aturan tersebut, untuk dapat mendaftarkan seleksi P3K jabatan fungsional khusus damkar, minimal bekerja di damkar selama 2 tahun dan juga memiliki sertifikat. Itu semua kami ada, sedangkan yang lulus justru tidak ada. Karena itu, kami menolak pengumuman seleksi tersebut dan kami meminta tolong kepada bapak-bapak dewan terhormat untuk memperjuangkan nasib kami, ungkapnya dengan nada kecewa. Dikatakannya, petugas damkar yang gagal dalam seleksi tersebut rata-rata telah mengabdi belasan tahun sebagai PHL damkar. Mereka merasa bahwa pengalaman dan dedikasi yang telah mereka berikan tidak dihargai dalam proses seleksi tersebut. Saya saja sudah 15 tahun di damkar ini tapi masih gagal, ujar Heri dengan nada lirih. Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumuli, Sutarno SMIkom, menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah untuk membawa persoalan ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Baik pemirsa, informasi terakhir yang dilansir dari Harian Rakyat Bengkulu.bacakoran.co dengan headline Baru 16 CJH lakukan pelunasan. Kuota haji berpeluang naik 100%. Dari Bengkulu melaporkan, sejak dibuka 9 Januari 2024 lalu, pelunasan haji di Provinsi Bengkulu baru dilakukan 16 orang calon jemaah haji. Hal tersebut dikarenakan belum selesainya penginputan istitoah melalui sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan oleh puskesmas atau klinik bahkan rumah sakit. Seperti diketahui, terdapat regulasi berbeda pada pelaksanaan haji di 2024 ini. Salah satu persyaratan dalam pelunasan wajib menyelesaikan pengecekan atau istitaah kesehatan berbeda dari tahun sebelumnya. Harus melakukan pelunasan terlebih dahulu baru dilakukan pengecekan kesehatan. Penanggung jawab program haji Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Haji Kurniawan Arianto SKM MPA mengatakan penginputan istitaah ini terhambat karena banyaknya pengaksesan melalui aplikasi Cisco Hadkes, sebab proses pelunasan ini tidak hanya dilakukan oleh Bengkulu saja namun juga dilakukan seluruh Indonesia. Karena banyaknya yang mengakses, servernya jadi lemot. Meski begitu, kita terus melakukan imbauan kepada puskesmas atau klinik maupun rumah sakit terkait agar penguploadan ini dilakukan tidak di jam kerja, seperti sore maupun malam hari, terang Kurniawan. Dikatakan Kurniawan, saat ini sudah ada 244 CJH yang sedang berproses melakukan pemeriksaan dan 1 CJH yang sudah dalam tahap evaluasi.
Sementara yang sudah siap melakukan pemeriksaan sudah ada 45 CJH. 45 CJH ini yang sudah bisa melakukan pelunasan besok itu yang sudah lengkap surat pernyataan dan berita acara istitaahnya, kata Kurniawan. Ada 10 tahapan yang harus diselesaikan melalui aplikasi Sisko Hatkes untuk mendapat rekomendasi yang digunakan pelunasan tersebut, mulai dari pemeriksaan fisik, anamnesa, pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan menuju penetapan diagnosa, pemeriksaan kognitif, pemeriksaan mental, pemeriksaan activity of daily living, dan pemeriksaan lanjutan. Setelahnya barulah dilakukan evaluasi. Nah, karena aplikasi diakses oleh puskesmas seluruh Indonesia, kadang pada jam kerja itu servernya menjadi sedikit lemot, ujarnya. Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terkait dengan pelunasan ini, bahkan rutin mengirimkan laporan mengenai istitaah CJH setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat dan 17 waktu Indonesia Barat. Kita harapkan proses pelunasan ini sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan tutupnya. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.